Shalom, salam sejahtera, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami dapat memahami dengan baik melalui pertolongan Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengertian. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Demikian Kejadian 3 ayat 9. Renungan kita saya beri tema, periksa kesehatan rohani. Saudara-saudara, dalam kehidupan rohani, kita juga perlu menemukan tempat atau posisi keberadaan kita. Kita perlu mengambil waktu sesekali untuk mengecek kemajuan kita dan memikirkan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Maka di sini kita bisa memeriksa kesehatan rohani kita dengan 5 pertanyaan sederhana. Pertama, pertanyaan, siapakah aku? Ini adalah pertanyaan tentang identitas yang merupakan pertanyaan penting karena identitas menentukan perilaku. Cara kita memandang diri kita akan mempengaruhi cara kita berperilaku. Alkitab menjelaskan atau menyatakan bahwa orang percaya adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki identitas yang pasti sebagai anak Tuhan atau sebagai anak Allah? Dan yang kedua, di manakah aku? Kehidupan rohani sering diumpamakan sebagai suatu perjalanan atau disebut sebagai ziarah, perjalanan ziarah. Kita harus mengetahui di mana kita berada dan kemana kita akan pergi. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Sebuah pertanyaan konfirmasi untuk menyadarkan Adam bahwa dia tidak lagi berada di jalan Tuhan. Dan kiranya pertanyaan ini juga mengarahkan kita atau mengingatkan kita supaya kita tetap berada di jalan yang benar, di jalan ketaatan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, pertanyaan, bagaimanakah aku? Kita perlu bijaksana memikirkan keadaan kita, baik secara fisik, secara mental, secara emosional, dan juga secara spiritual. Secara fisik kita membutuhkan makan, minum, tidur, olahraga agar kita sehat. Selain itu kita harus mengingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Secara mental kita perlu mengelola pikiran-pikiran kita, bagaimana menyikapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Secara emosional kita tidak boleh menekan perasaan atau juga dikuasai oleh perasaan kita. Keseimbangan emosional akan membuat hidup kita menjadi lebih stabil. Tapi secara spiritual atau secara rohani, relasi kita dengan Tuhan tidak pernah statis. Kadang ada pasang surut. Lalu bagaimana kita meningkatkan relasi kita dengan Tuhan? Inilah hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan yang keempat, pertanyaan, mengapa aku? Pertanyaan ini mengembalikan kita kepada tujuan hidup. Tuhan memiliki tujuan dan hidup kita tidak akan berarti, tidak akan terarah, dan pasti akan merasa jenuh ketika kita tidak hidup sesuai dengan tujuan Tuhan. Tuhan menciptakan dan juga menyelamatkan kita agar kita menjadi alat keselamatan. Dan itu kita lakukan demi kemuliaannya. Kita perlu memeriksa diri. Apakah saat ini aku masih hidup untuk tujuan Tuhan? Dan mengapa aku dipilih oleh Tuhan? Dan ini tentu adalah satu anugerah. Dan yang terakhir, yang kelima, milik siapakah aku? Pertanyaan terakhir ini sesungguhnya merupakan pertanyaan terpenting. Bahwa kita bukan milik kita sendiri. Bahwa kita bukan milik dunia ini. Bahwa kita bukan milik si iblis. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai milik Tuhan, maka selain kita bersyukur, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan karena kewajiban, tetapi karena kasih.
Jadi sekali lagi, kita perlu memeriksa kesehatan rohani kita. Dengan menyadari siapa kita sedang berada di mana, bagaimana keadaan kita, mengapa Tuhan menebus kita, dan kita menjadi milik Tuhan, sehingga kita hidup hanya untuk kemuliaannya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tetap dapat menyadari siapa kami, dan kami sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Kami rindu supaya kehidupan kami, kehidupan rohani kami tetap terpelihara, bahkan dalam keadaan sehat. Dan tanpa Tuhan tentu kami tidak bisa. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, karena itu kami pun harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat berakhir pekan. Shalom.